Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tablik salamat lingguna latai, salam sahujud karena Malempang, adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatah. Arus. Semuanya, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Sinta Asmita, Saya Putri Tumulyanti. Saya Novita. Di sini kami akan membahas tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana pembahasan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 penting karena menjadi dasar perlindungan hak dan kebebasan setiap warga negara. Di tengah maraknya kasus pelanggaran dan diskriminasi, pemahaman pasal-pasal hak asasi manusia membuat masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya, serta mendorong negara menegakkan keadilan suatu konstitusi. Baik, tujuan belajar HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, mencegah dan menyadari pelanggaran hak. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi. Yang keempat, mendorong negara dan masyarakat taat hukum. Yang kelima, membentuk masyarakat adil dan bermartabat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 1999 sampai 2002 menghasilkan 4 kali amandemen yang salah satunya melahirkan bab 10A tentang hak asasi manusia pasal 28A sampai 28J. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memasuki ketentuan terperinci tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, sehingga hak asasi manusia menjadi bagian normatif dan wajib dilindungi oleh negara. Konstitusionalisme adalah prinsip bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasar konstitusi, bukan kehendak individu atau kelompok tertentu. Konstitusi berfungsi sebagai aturan tertinggi yang mengatur pembagian, pembatasan, dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan agar tidak disalahgunakan melalui pembatasan kekuasaan seperti pemisahan kekuasaan, check and balance, serta perlindungan hak-hak warga negara. Konstitusionalisme memastikan pemerintah bekerja sesuai hukum dan demokrasi tetap terjaga. Dengan demikian, konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga alat untuk mencegah kekuasaan absolut dan melindungi kebebasan rakyat. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, dan negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak tersebut. Negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar HAM untuk mencegah pihak lain melakukan pelanggaran dan wajib mengambil langkah konkret agar rakyat dapat menikmati haknya secara nyata, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan perlindungan hukum. Dengan menjalankan kewajiban ini, negara memastikan bahwa setiap warga hidup dengan martabat, keadilan, perlindungan yang setara di depan hukum. Menjaga agar pelaksanaan kekuasaan negara tetap sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilu, dan membubarkan partai politik jika melanggar prinsip konstitusi. Keberadaan MK menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan hukum berjalan adil, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi sekaligus benteng demokrasi Indonesia. Data dan fakta aktual. 1. Tahap amandemen 1999 sampai 2002 memberi tahapan pasal-pasal rinci termasuk ketentuan HAM. 2. Pengakuan, perlindungan, dan pemajuan HAM menjadi kewajiban negara serta setelah amandemen. 3. Amandemen latar belakangi pengalaman otoritarisme, Orde Lama, Orde Baru, dan tuntutan reformasi yang menuntut penegakan HAM sebagai prioritas. 4. Pasal 28A, 28C Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara rinci hak hidup, hak berkeluarga,
konsisten. Contohnya seperti UU ITE yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat di dunia digital malah sering dipakai untuk membatasi kebebasan berpendapat. Jadi aturan ini bisa disalahgunakan tergantung siapa yang memegang kekuasaannya. Lalu yang kedua ada kepentingan politik memengaruhi undang-undang, yang mana artinya isi dari suatu undang-undang tidak selalu dibuat demi kepentingan rakyat, tetapi sering dipengaruhi oleh tujuan politik pihak tertentu. Akibatnya undang-undang bisa lebih menguntungkan kelompok dibandingkan masyarakat umum. Lalu yang ketiga, ada lemahnya kesadaran masyarakat. Banyak orang belum benar-benar memahami hak konstitusionalnya, hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena kurangnya kesadaran, hak-hak tersebut tidak diperjuangkan dan akhirnya masyarakat mudah dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Lalu selanjutnya penjelasan mengenai studi kasus, yang mana di sini ada 3 studi kasus. Yang pertama, pemilu pada tahun 2024 dan peran Mahkamah Konstitusi. Dalam pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang penting untuk menjaga keadilan pemilu. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai wasit agar proses demokrasi tetap jujur, adil, dan terutama ketika ada sengketa hasil pemilu. Lalu yang kedua, undang-undang yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Ada beberapa peraturan yang dibuat pemerintah tetapi berpotensi melanggar hak asasi manusia. Misalnya, aturan yang membatasi kebebasan berbicara, beragama, atau berpendapat. Ini menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam proses pembuatan hukum yang tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Lalu yang ketiga ada konflik kebijakan publik versus hak ekonomi sosial, yang mana kadang kebijakan pemerintah untuk kepentingan umum berbenturan dengan hak masyarakat kecil, seperti saat pembangunan proyek besar yang menyebabkan warga kehilangan rumah atau pekerjaannya. Jadi perlu keseimbangan antara kepentingan umum dan kepedulian hak warga negara. Berhasil menempatkan HAM sebagai bagian normatif konstitusi sehingga menciptakan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan dan kemajuan HAM di Indonesia sebagai pengawal konstitusi yang dapat mengoreksi undang-undang atau praktik negara yang bertentangan dengan jaminan HAM dan Undang-Undang Dasar. Namun, efektivitas perlindungan hak asasi manusia bergantung pada implementasi institusional di seluruh cabang pemerintahan antara norma konstitusional dan praktik di lapangan, yaitu ada political will, kapasitas birokrasi, akses ke pengadilan bagi korban, sehingga masih diperlukan langkah implementatif